Besar gaji pokok. Iya, tapi kalau dipikir dari golongan, ini kalau dipikir kan, orang kan dari calon pegawai negeri menjadi pegawai negeri itu setahun. Pegawai negeri itu kalau dia sarjana itu golongan 3A. Mau ke 3B makan waktu 3 tahun. Itu paling cepat kalau tidak ada macetnya. 4 tahun. Tapi kalau di S2 dia langsung 3B. S2 itu hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Rugi waktu dan ongkos. Rugi waktu. Satu, yang kedua, peluangnya lebih besar lagi. Kalau S1 hanya sebatas paling tinggi guru SMA. Ya guru SD udah jelas tuh, kalau jatuh sekali itu guru SD. Ya. Sebetulnya itu tidak tepat. Guru SD itu ya harus pakai SD. Karena dia tak belajar guru SD. Guru SMP lah. SMP, SMA. Tapi kalau dia udah S2, dia bisa ngajar di perguruan tinggi. Bisa ngajar. Sebetulnya sayang karena dia di Jawa ya. Kalau misalnya dia berangkat kemana gitu. Percaya nanti abang, kalau dilihat dia udah berapa lama dia tamat? Udah berapa lama tamat? Baru sekarang. Baru tamat. Nanti dia nganggur udah setahun. Gitu. Dia sambil cari kerja, untuk syukur-syukur dia bisa langsung honor. Jadi dia ada biaya sendiri. Udah biaya sendiri dia apa? Karena S2 itu tidak tiap hari kuliah. Kalau di sini Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu seminggu enggak. Rata-rata separuhnya orang yang bekerja. Enggak rutin gitu. Karena persoalan kita kan di Indonesia ini, ukuran kita itu kan sarjana itu udah kayak tahun 80-an tamat SMA. Iya kan? Buruh dulu perlunya tamat SMA aja. Sekarang banyak buruh yang sarjana. Karena itu tadi. Bahkan levelnya guru honor sarjana itu, kalau dilihat penghasilannya di bawah UMR. Ya di bawah UMR, Bang. Kalau UMR Pekanbaru misalnya, itu UMR-nya itu 2.600.000 katakan. Nggak ada tuh guru honor yang dapat 6.600.000, 2.600.000. Paling tinggi 1.500.000. Berarti kan sudah di bawah UMR. Kalau dipikir lebih baik jadi buruh, nggak usah sekolah tinggi-tinggi S1. Itulah gunanya ada tunjangan profesi itu untuk menambah penghasilan guru. Ya minimal tadi disuruh dia ikuti perkembangan. Ada program di departemen itu PPG namanya beasiswa. Jadi mereka tidak PPG di luar jabatan. Namanya dia ada dalam jabatan, ada luar jabatan. Dalam jabatan itu artinya PPG untuk guru yang sudah bertugas. Ini luar jabatan yang belum. Itu tuh ada programnya, ada beasiswa, Kak. Ada beasiswa yang dibiayai PPG-nya oleh pemerintah selama setahun. Tapi ya waktu PPG itu tidak bisa apa-apa. PPG itu ibaratnya sama dengan workshop, pelatihan. Artinya nggak bisa nyambil lah. Nyambil honor nggak bisa. Karena tugasnya banyak. Dia ada materi tatap muka, ada studi kasusnya di sekolah, kemudian dia melihat juga modul-modulnya di internet. Nanti ketat kali gitu. Kalau kita bisa ngasih saran gitu. Iya, kalau bisa dikasih saran, tolong kasih saran gitu. Tergantung dia. Ya, tergantung dianya. Karena kadang-kadang kan begini, kalau nggak tahu kita berharap dia bisa bantu. Tahu udah sarjana, kita juga masih bantu dia gitu. Untuk mandiri aja dia tidak cukup gitu.
kemarin. Iya kan? Ya, Kalau honor katakanlah dapat honor 2 juta, sewa rumah, katakan 500. Habis makan aja, cukup untuk habis makan. pas makan. Gitu. Apalagi ya tempat pendidikan, kalau tempat pendidikan itu agak mahal. Iya. Kotanya. Ya adalah apa pendidikan swasta yang bisa bayar mahal gitu. Ya. Plus tapi itu kadang-kadang kan kita perlu kelebihan, perlu persaingan gitu. Ada S2 itu Bang, ada yang dia mengambil juga mata kuliah yang berkaitan dengan mengajar orang bahasa Indonesia, orang asing. Biasanya itu banyak di Bandung. Mereka kontrak di kedutaan, ditugaskan di luar negeri. Tapi kontrak itu agak besar. Misalnya ke Korea gitu. Jadi orang Korea yang mau berminat ke Indonesia, apakah itu pekerja atau pada investor yang tak ngerti bahasa Indonesia, mereka ikut studi. Yang mengajarnya itu mereka. Jadi kawan-kawan putri itu banyak ngambil itu. Di UPI itu ada Bang, kadang kerjasama itu. Iya. Tapi dia sebetulnya perlu juga tambahan, bukan hanya pada bahasa Indonesia, harus pada bahasa Inggris. Bahasa pengantar. Cukup. Iya. Bahasa Inggris itu perlu sebagai bahasa pengantar. Ya minimal kalau tidak bahasa daerah yang dia sasar kan, misalnya bahasa Korea ya belajar bahasa Korea. Bahasa Jepang belajar bahasa Jepang. Australia yang artinya bahasa kedua dia harus belajar. Nah, itu biasanya itu programnya Kementerian Luar Negeri. Gitu. Di Jawa ada beberapa perguruan tinggi itu ada yang kerjasama begitu. Kayak di UNP itu kerjasama dengan Australia. Jadi kalau Australia itu kalau dia musim semi, musim libur, musim salju sana, kan sekolah libur. Nah, itu mahasiswanya tuh ke Padang, ke UNP. Hanya khusus belajar bahasa Indonesia. Itu programnya. Jadi ada kerjasama gitu. Begitu juga kalau dosen-dosennya UNP itu, kalau dia mau magang, dia bisa ke Australia. Dia mau ambil S2, dia bisa ke Australia. Ada beberapa profesor di UNP itu, dia kuliah S2-nya di Australia. Nah, gitu. Ya minimal itu artinya, karena dia anak paling tua kan. Minimal itu tiang dia, karena dia kan swasta. Adiknya tahun sekarang juga masuk. Artinya minimal dia sebagai penopang kedua dari bapaknya gitu. Ya namanya kita di swasta kan, kalau abang kan udah lepas. Yang dia ini gitu untuk adik-adiknya. Ya. Berapa orang anak Didi? Banyak 7 orang. 7 orang. Yang kuliah yang baru lepas 1. Yang kuliah? Yang jadi itu apa tuh? Baru 1 itu. Yang kuliah sekarang nih yang nomor 2. Cewek juga. Cewek. Dulu kemarin nggak lulus, nggak keluar. Jadi Cobaan. nganggur setahun. Nggak tahu tuh nanti kemana dia. Kemarin nggak lulus, maksudnya nggak lulus di mana? Ikut tes dia. Oh tes perguruan tingginya udah lolos. Oh. Ya. Kemarin dia sama Saiful, nggak tahu tuh disarankan kemana. Dia suka konsultasi sama Saiful. Oh gitu. Kemana disarankan dulu. Di Jawa tuh keuntungannya beberapa perguruan tinggi itu akreditasinya A. Ya. Jadi itu kan akreditasi A. Akreditasinya. Kita Unri juga ada A. Ada A akreditasinya. Jadi orang terkadang sekarang sebetulnya tidak juga menjamin kualitasnya dengan akreditasi itu tidak terjamin, karena akreditasi itu kan orang meriksa bundel, bukan kenyataannya. Itu kesalahannya sekarang di situ.
tidak melihat komponen-komponen itu memang sudah ada atau tidak, labornya sudah ada atau tidak, apa dosen-dosennya gimana gitu. Nah, terkadang itu persoalannya. Tapi kalau di Jawa tuh rata-rata tuh kayak UMI, di UNY, kayak di UPI itu S2 mereka langsung ke sekolah ke NMI kan, karena tetap suruh kan dulu ambil S2 aja di Jogja. Satu kemudian programnya tepat 2 tahun. Dan dia dah langsung ada pengalaman lapangan di sekolah. Nah, ini yang di sini nih sekarang belum. Rata-rata begitu, NY, UPI, mereka udah punya yang bisa menjadi pengalaman. pengalaman lapangan sudah ini. Begitu. Nanti sampaikan ke Sini. Jadi hari ini nanti ke Bukit Tinggi berapa hari Kak? Sudah hari 3 hari. kami sudah dari lokasinya. Udah berangkat ke Bandung. Oh, dari Bukit Tinggi udah beli tiket? Udah lagi pesan kemarin. Oh, udah pesan dari Bandung? Udah ke adik yang gitu. Oke, tinggi. Oh, Ambilkan tiket yang untuk hari Kamis. hari Kamis. Itu kebetulan M2 namanya. Ada. Kalau mendadak kan tempat duduk susah. Oh, iya. Jadi Karena kalau di itu kan banyak orang-orang tuh orientasi emang ke Bandung ya. Ya susah kan. Bandung gitu. Oh, jadi Kamis. Berarti hari ini Minggu berangkat nanti sampainya sore. ya, Ya siang lah, katakan siang atau sore. Senin Selasa Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Iya. Berarti hari Kamis, Jumat udah nyampe ke Bandung. Ya. Tempat malam. Jumat malam ya. Cepat. Jumat malam. Nah, Sama elektroniknya cepat. iya. Atau Palembang Bakahuni. Iya. Tidak cepat. Didi sekarang kalau kemarin kan jual bakso itu kan, agen itu ya. Bakso goreng itu sekarang nggak masih? Tahu. Oh, masih tahu kemarin kan? Waktu Pak ngambil tahu itu kan, dia ngambil tahu tuh itu jatuh yang orang kampung. sayuran kampung ya, jadi apa? Tapi soal itu katanya ada bakso bakar itu diambil di pabrik. Yang diambil di mana tuh? Dia jauh tuh katanya. Sewa. Ada lagi orang tuh. Ada anak buahnya ini. Iya, ada anak buahnya gitu. Iya. Itu suka kontrol dia di Cianjur. Oh, dia ngontrol aja. Berarti ada anak buahnya. Cianjur. Masih nunggu itu? Rumahnya kemarin juga? Masih. Udah buka. Kemarin kan mau dijual nggak jadi. Ya orang tuh rencana mau bangun apa? Jadi buat kolam renang tuh. Enggak, ya ini tempat wisata, ini tempat orang ini istirahat, sewaan itu mancing gitu aja. Oh, gitu aja. Menang ikan sekian gitu, ya mancing. Oh, mancing. Jadi di kilo kan, nanti berapa dapatnya dibayar. Ada mereka yang beli kan sekian kilo, Iya. masukkan, mancing rame-rame. Iya. Banyak sehari 2 hari sama. Oh, ada apanya? Ada nginapnya. Saungnya ada. Ada saung. Berapa kamar? Di bawah aja, di bawah ini. Oh, ada kolamnya ya. Rumah gitu. Oh, gitu. Selesai Rumah tapi nggak ada sama-sama ngampar. Oh, kayak hampar gitu aja. Oh. Kalau Pak? kita buka kelontongan sekarang sambilan. Buka apa? Satu bulan kelontongan sambilannya. Oh, kelontongan. Sambil yang yayasan itu. Tapi yayasan kan sekali setahun. Ya sekali setahun paling seperti lebaran haji, lebaran puasa. Tapi yang sapi itu kan cuma sekali setahun kurban aja kan? Apa dia apa namanya? Yayasan itu dia apa? Nggak ada penggemukan ya? Nggak ada penggemukan ya? Dianya beli langsung jual gitu. Ya, jual beli. Dia yang mencari beli langsung
jual. Nah kalau di sini kan ada, misalnya ini udah baru lebaran nih, nah, orang langsung pesan tuh kepada peternak. Jadi tahun depan tuh peternak tinggal ngantar aja gitu. Kalau dia tiap tahun dia mencari sendiri gitu. Oh enggak, jadi tapi penggemukannya langsung orang peternak atau yang besarkan, itu yang isi iwang tuh. Jadi dia apa Langsung. memesan, tapi dia jamin gitu. Kalau seandainya mati, ya ganti. Dia tanggung jawab. Katakan dia udah ada awal tahun tuh udah masuk 200 ekor misalnya. Tapi itu pula kalau seandainya ada sapi-sapi betina, dia tidak jual. Dipijahkannya atau diapakannya suruh masyarakat sana yang gembala. Kayak program pemerintah kemarin. Jadi kita bagi hasil, yang bagi hasil bagi hasil. yang nunggunya Iya, bukan yang kalau masyarakat, kalau yang orang ini digaji. digaji. Karena dia kan dokter hewan yang punya tuh. Dokter hewan. Nah, kemudian dia punya kebun sawit. Jadi pakan itu dia olahnya dari sawit. Dari sawit itu daun sawit itu dikicangnya di apanya? Dikasihnya ekstrak gimana gitu dalam 15 hari, lalu itu jadikan pakan. Kemudian untuk obat-obatnya dia tanamnya tanaman-tanaman kayak jahe apa itu untuk sapi. Sekarang udah mulai dia indukannya dari dia gitu. Kalau dulu memang murni impor dari Australia. Australia kombinasi dengan pasi Bali, sapi Bali, gemuk-gemuk gitu kan. Gitu. Jadi sudah ada pasarnya. Jadi ketika ada lebaran korban itu dia tinggal ngantar-ngantar aja. Paling-paling kan nambah 1-2 ekor gitu atau kurangnya itu. Belanja dia. Oh, kalau ini kan belanja tiap tahun kan. Yalah, ada jauh-jauh kita. Nah, sulit ketemu, pergi gimana? Ya sementara ini ya itu salah satunya jualan kelontongan itu. Punya Sekarang bagus perkembangannya dia kelontongan. kelontongan tuh apa? Belanja harian enggak? Kering-kering? Harian? Barang-barang kering. Barang kering. Itu yang nunggu dia langsung. Anak buahnya Anak buahnya. Punya tempat sendiri. bukan dari temannya juga. Oh, Kita punya istilahnya oh, jaringan komunitas. seperti si Pak S sama si Didi sama dia. Oh, punya pabrik tahu kan. iya. Jaringannya misalnya ada perkembangan apalagi yang bisa usaha Oh, begitu. Dulu ada pegawai UNRI, mereka ngambil rumah di perumahan. Jadi rumah itu dirubahnya jadi kedai. Jadi dia lihat di surveinya, oh ini perlu warung di sini. Jadi dia punya 3 rumah dikredit dari penghasilan warung itu. Nah, jadi dia langsung belanja, pick up, di pagi-pagi dia ngantar. Dan sekarang ada pula orang Bukit Tinggi tinggal di Jakarta, punya warung di sini ada 4 atau 5. Kalau hari Minggu ini omsetnya sampai 8 juta, 10 juta. Warung harian, tapi lengkap di sana. Jadi jauh dari pasar, cuma mereka buat harga pasar. Itu banyak sekarang di Pekanbaru yang gitu-gitu. Artinya orang kan kadang-kadang malas ke pasar, becek atau apa gitu. Nah, itu ada tuh orang Medan. Iya. Jadi saya kalau belanja itu enggak di pasar. Maka iya kalau pasar laut ya. Harganya ya paling-paling beda-beda 500, 1000. Iya. Itu orang Bukit Tinggi pikirnya seperti itu. Tinggalnya di Jakarta. Nah, tinggalnya di Jakarta. Sini warungnya, warung harian dia sewa tempat. Gitu. Ya omsetnya luar biasa. Buka toko aja. Kalau kemarin itu anak buahnya justru disewanya didatangkannya dari Banten, dari Jawa Barat. Jadi anak itu nggak pulang, sekali setahun pulang cuma.
Satu warung tuh ada 4-5 orang anggotanya, anak muda gitu, yang belum keluarga. Kaya, Bang. Ya kalau satu warung aja masuk dosa besar 100.000 aja kali 8 warung. Dia tinggal ngawas aja gitu. saja. Artinya paling berat dia kan investasi pertama aja. Iya. Pemutarannya itu. Iya, investasi yang pertama paling. Nah itu mah tinggal ngambil aja. Iya. Cuma kalau satu warung diharapkan ya lambat perkembangannya. Itu orang Bukit Tinggi, orang Jakarta tinggal. Kemarin iparnya nunggu tuh kerja bank, berhenti di bank. Berhenti di bank, ngontrol usaha adiknya sini. Cuma kemarin dia ada masalah bocor jantung atau apa, dia balik ke Jakarta. Itu saya tahu. Dibuat situ warung Bukit Tinggi. Padahal semua bahan tuh dia beli di pasar sini. Kan kalau pagi-pagi kalau habis sholat subuh itu kan banyak tuh mobil-mobil drop kentang apa harga untuk pasar gitu. Orang-orang pakai mobil tuh beras atau gimana. Kalau di banyak orang Bukit Tinggi, orang Padang ini. Iya, orang tahunya Bukit Tinggi ya berarti ini. Itu. Ada ayam, ada ikan, ada apa gitu. Saya tanya, ini memang dari Bukit Tinggi? Enggak lah, ngambil sini, Bang. Udah deh. Itu lumayan omsetnya seperti itu. Kalau harian mah memang pemutarannya cepat. Apalagi kalau tepat ya. Kalau daerah kami ini kan daerah mahasiswa. Sulitnya di situ. Mahasiswa kan jarang masak. Kalau makan ringan itu iyalah. Makan jadi. Iya. Siap saji aja. Iya. Yalah udah siap, Bang. Jam 7. Ya, ini Jam 7 katanya. katanya jam 7. Apa travel apa?